Oke, kita lanjutkan ya untuk materi sambungan yang kemarin ya. Jadi apabila nanti permukaan tanahnya membentuk sudut alfa ya, maka nanti jadi permukaan tanahnya tidak rata, tadi ada membentuk sudut alfa, maka nanti untuk tekanan tanah aktifnya pun juga nanti berbentuk atau membentuk sudut alfa ya, atau EA-nya membentuk sudut alfa seperti yang digambarkan oleh yang punyanya Rankine ya. Kalau Rankine sebenarnya kalau sudutnya permukaannya rata, itu juga dia rata, atau permukaannya horizontal ya, berarti nanti sudutnya berarti 0. Jadi tidak mempunyai sudut alfa ya. Nah, untuk nilai KA-nya sendiri kalau membentuk sudut tadi ya, jadi nanti adalah KA-nya adalah cos alfa kali nanti cos alfa dikurangi akar cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat V ya, diakarkan ya, dibagi cos alfa ditambah akar dari cos kuadrat alfa min cos kuadrat V ya. Nah, itu kalau untuk yang kondisi permukaannya membentuk sudut atau miring, tidak mendatar atau tidak. Kalau mendatar ya, atau alfanya 0, KA-nya adalah 1 min sinus kuadrat dibagi 1 plus sinus ya, 1 min sinus V dibagi 1 plus sinus V, atau tangan kuadrat 45 kuadrat min V per 2 ya. Kemudian kita lanjutkan dari pengaruh tekanan ya, pengaruh terhadap tekanan tanah ya. Pengaruh ya. Jadi akibat beban ya, dan juga jenis tanah di belakang dinding penahan tanah memberikan pengaruh terhadap ya bentuk diagram tekanan tanah, sehingga perlu ya diperhitungkan ya dalam analisis stabilitas konstruksi dinding penahan tanah. Yang pertama yaitu jenis tanahnya ya. Nanti yang pertama adalah jenis tanah kohesif ya. Itu yang pertama adalah tanah kohesif atau C-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi tanah kohesif ya, maka besar tekanan tanah menjadi ya berkurang ya dengan adanya nilai C ya. Dan untuk jadi tekanan tanah aktifnya nilainya berkurang ya, kemudian untuk tekanan tanah pasifnya bertambah ya. Jadi bertambah atau menambah tekanan tanah pasifnya ya. Ya besarnya itu nanti biasanya bisa digambarkan ya. Jadi misalnya bentuk daripada ini misalnya tinggi dindingnya H ya. Jadi sebenarnya waktu kohesi 0 ya, tidak ada kohesi, bentuk diagram tekanan tanahnya adalah seperti ini, segitiga ya. Jadi kalau tidak ada kohesi ya seperti ini,
ya. Jadi diagram tekanan tanahnya ya. Nah, seperti ini ya. Besarnya sini adalah gamma kali H kali Ka ya. Kemudian kalau ada kuesi C itu adanya seperti ini gitu. Besarnya nanti ini arahnya adalah ya berlawanan ya. Makanya dia memberikan ya tambahan terhadap tekanan tanah pasif, mengurangi tekanan tanah aktif ya. Ya, jadi ini yang dari C adalah nanti besarnya adalah 2C akar Ka ya. Nah, ini nanti kita jumlahkan atau kita ya dijumlahkan berarti otomatis ya ditambahkan atau dikurangkan ya, otomatis nanti bentuknya adalah seperti ini. Tergantung besarnya nanti ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang tadi apa namanya 2C akar Ka ya. Jadi ini kalau kita sambungkan ke sini ya nanti ya. Kemudian ini akan mengurangi. Jadi nanti mengurangi, ini kita sambungkan ke sini ya. Maka nanti ininya sejajar ya, jadi nanti ada sisa di sini ya. Sisanya di sini adalah gamma kali H kali Ka dikurangi 2C akar Ka ya, sisanya ya. Dan ini nanti apa namanya bisa kita cari nanti ya berapa H1 atau H1 H2 nya ya, nanti bisa. Jadi ini bisa pakai menggunakan segitiga, perbandingan segitiga nanti ya. Jadi nanti misalnya ya H dibanding ya nanti gamma ini ya H atau H1 atau H dikurangi itu ya. Nah, nanti atau mungkin di sini ya. Nanti ZC misalnya kita anggap ini ZC ya, berarti nanti nilainya adalah ya sama dengan 2C ya akar Ka tadi ya ya dibagi nanti dengan gamma ya akar Ka ya. Jadi 2C ya ini sama 2C ya dibagi gamma kali akar Ka ya. Ini dari hasil perhitungan apa perbandingan nanti segitiga ini dibanding ini sama dengan ini dibanding ini ya. Makanya nanti kita dapatkan nanti, atau nanti di sini adalah berarti ini adalah H dikurangi ZC ya. Atau ZC atau Z0 boleh ya, Z0. Ini berarti Z0. Nah, ini nanti akan kita dapatkan ya besar tekanan tanah aktif ya. Tegak lurus ya, diambil 1 meter tegak lurus bidang gambar ya. Jadi nanti PA-nya adalah sama dengan nanti ya jadi nanti ini adalah arah ke sana ya, jadi nanti ini arah ke sana
sehingga nanti bisa dihitung segitiga yang di bawah dikurangi segitiga yang di atas. Jadi nanti PA sama dengan ya luas segitiga yang di bawah kali 1 meter, segitiga di bawah tadi adalah setengah, nanti kali KA kali H ya, kali gamma kali H ya, H kali H kali 1 ya, kalau yang pakai yang ini tadi ya. Jadi gamma H kuadrat nanti ya, segitiga luas segitiga ini kuadrat ya, ini luas segitiganya, kemudian yang dikurangi nanti ya 2C akar KA dikalikan dengan H ya, tingginya kali 1 ya, dikali 1. Jadi luas apa? Jadi nilainya adalah ini, cari luasnya ya. Ya nanti atau nanti dikurangkan arahnya berlawanan, jadi bisa ditambahkan atau dikurangkan, terserah, nanti cuma arahnya berlawanan ya, atau dikurangkan ya. Jadi ini karena mengurangi, ini menguranginya adalah 2C akar KA ya, diambil 1 meter tegak lurus bidang gambar, jadi kali 1 ya. Jadi nanti akan kita dapatkan PA nya ya, jadi nanti dengan nilai H berapa ya, KA berapa ya, C berapa, maka kita dapatkan nilai PA nya ya. Kemudian apabila kondisi tanah terdrainase ya, maka sudut V-nya adalah 0 ya, berarti nanti KA sama dengan KP ya, itu sama dengan nanti tangan kuadrat dari 45 ya, berarti sama dengan 1 ya, KA nya sama dengan KP nya ya, berarti nanti bisa tinggal dimasukkan KA nya berarti 1 ya, kalau apa namanya untuk tanah yang terdrainase ya. Jadi ini untuk kondisi tadi ya, tanah kohesif ya. Ini gambar diagram tekanan tanahnya adalah seperti ini, akibat tanah sendiri, kemudian akibat daripada kohesinya ya. Jadi kalau kohesinya 0 berarti cuma segitiga ini aja gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemungkinan juga apa di dalam apa namanya, ini misalnya ada tadi adalah tekanan pertama tadi ada tekanan tanah kohesif ya, 2 beban terbagi rata. Jadi nanti di atas dinding penahan itu ada beban terbagi ratanya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada nanti ada Q-nya.
Misalnya di sini juga H, ya. Maka kita perlu menggambarkan, ya, diagram tekanan tanahnya seperti tadi. Cuma yang pertama adalah akibat Q dulu, ya. Akibat Q dulu. Q karena membebani, ya arahnya sama dengan arah tekanan tanah aktif. Ini besarnya adalah, ya, Q kali KA, ya, Q-nya berapa dikalikan dengan KA. Tapi kalau berupa timbunan berarti nanti, ya, berarti besar timbunan atau Q-nya adalah gamma kali H, gamma tanah kali H, H tinggi timbunannya kali berat isi atau berat volume tanah, ya. Nah, ini yang akibat dari beban Q-nya. Kemudian berikutnya akibat dari tanahnya, ya, berarti segitiga, ya. Nah, ini seperti tadi gamma kali H kali KA, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi nanti otomatis nanti akan bertambah, ya, besar tekanan tanah, ya, antara misalnya ada lagi tekanan tanah yang C-nya ada juga, berarti nanti C-nya berarti ditambahkan lagi untuk yang sehingga tanah C, ya, C-nya berarti besarnya sama tadi, berarti nanti 2C akar KA, ya, kalau ada koesinya. Berarti ini kita gabung nanti, ya, bisa mana yang besar nanti antara Q KA dengan akar 2C akar KA. Jadi nanti ditambahkan sehingga ada koesinya, ya. Jadi misalnya datanya ada data tanahnya, ada C-nya ada, ya, kemudian, ya, gamma berarti C, kemudian sudut gesernya, berarti C-nya tidak sama dengan 0, berarti nanti gambarnya tinggal ditambahkan seperti ini, ya. Jadi yang kalau C-nya 0, ya berarti ini aja gambarnya gabungan antara Q, ya, dengan akibat tekanan tanah. Jadi akibat tekanan tanahnya sendiri adalah segitiga, ya, kemudian akibat Q segi 4, akibat C adalah segi 4, ya. Jadi untuk mengingat, ya, gambar diagram tekanan tanahnya, ya, seperti itu, ya. Itu nanti bisa tinggal kita hitung nanti, ya, berapa besarnya, tinggal dihitung luasnya kalikan 1 meter alah tegak lurus bidang gambar, ya, untuk mendapatkan nilai nanti PA, ya. Jadi nanti berarti nanti ini ada PA1, PA2 nanti, ya. Kalau seperti ini nanti di sini ada PA1, sini ada PA2, ya. Kemudian nanti ini juga bisa dikurangi jadi PP atau PA3 arahnya tapi berlawanan, ya. Jadi nanti nilai besar tekanan tanah aktif tinggal dijumlahkan aja. Jadi posisinya ini, kalau ini kan berarti H/2, kalau yang ini adalah lengannya H/3. Oke, ya. Ini adalah kondisi apabila ada beban merata di atas tanah yang ada di belakang dinding penahan, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, kita hapus saja.
apabila ada muka air tanah ya. Jadi ada air tanahnya ya. Yang ketika akibat air tanah ya. Jadi di sini saya langsung gambarkan aja ya, enggak usah saya berikan atau menjelaskan satu persatu, tapi penjelasannya dari gambar ini nanti bisa dilihat ya. Jadi di sini misalnya ada muka air tanah. Air tanah. MAT ya. Nah, ini misalnya di sini H1, misalnya H2 ya. Maka nanti gambarnya seperti tadi, kalau misalnya ini C-nya 0 ya, berarti nanti segitiga aja ya. Jadi nanti apa namanya, gambarnya seperti ini. Nah, jadi gambar seperti ini adalah nanti bisa kita kasih ini. Jadi ini nanti adalah gamma kali H1 kali Ka ya. Segitiga itu ya. Oke, kemudian bisa kita tarik vertikal ya. Kemudian di sini ada tanah dan ada muka air tanah. Jadi yang tanah dulu kita gambarkan segitiga seperti biasa. Berarti nanti ini adalah besarnya gamma ya. Nah, gammanya sekarang adalah gamma aksen ya. Karena terendam air pakai gamma aksen kali H2 kali Ka ya. Ya, jadi gamma aksen sama dengan gamma dikurangi gamma W ya. Jadi nanti kalau ada tanah terendam ya, itu gamma kita pakai gamma aksen ya. Itu besarnya adalah gamma tanah dikurangi gamma air ya. Kemudian nanti bisa kita gambarkan lagi, ini adalah akibat air sendiri. Jadi akibat tanah tadi, yang ini adalah akibat gamma aksen segitiga yang ini. Kemudian yang berikutnya akibat dari muka air tadi ya. Jadi nanti di sini adalah besarnya karena air gamma W ya, berat isi air dikalikan H2 ya, karena tingginya H2 ya. Jadi nanti ini akan kita dapatkan, nanti bisa kita gambarkan ya. Jadi nanti ada PA1, PA2, PA3, PA4 ya. Ini adalah luasan. Jadi nanti luasan ini kali 1 ya, panjang ya, kita dapatkan nanti luasannya, kita dapatkan besar tekanan tanah aktifnya kali ya. Sampai 1 meter lah tegak lurus bidang gambar ya. Nanti bisa kita PA atau EA nanti terserah aja ya. Yang penting besar tekanan. Jadi nanti boleh ada menggunakan PA ya, atau sama dengan EA, sama aja ya. Tekanan tanah aktif ya. Kalau yang pasif nanti
ya, PP atau EP ya. Nah, ini adalah untuk kondisi ya ada muka air. Nah, kemudian kemungkinan ya di dalam lapisan tanah itu tanahnya berbeda-beda, dari lapisan 1 dengan 2 itu berbeda datanya ya. Jadi berat isinya beda, kohesi dan sebagainya, ada sudut geser tanahnya berbeda, maka nanti gambar diagram tekanan tanahnya akan kita sesuaikan nanti ya. Jadi yang poin keempat adalah tanah berlapis dengan karakter berbeda ya. Berlapis ya dengan karakter berbeda. Berbeda. Misalnya ya tadi berat isinya, kemudian sudut geser tanahnya ya itu berbeda, berarti nanti kita harus mencari ya nanti koefisien tekanan tanah aktif yang di lapisan berikutnya ya, lapisan dan bisa ada 2 lapisan ya, lapisan 1 dan 2, nanti besar koefisien tekanan tanah aktifnya berarti berbeda gitu ya. Jadi misalnya kita gambarkan misalnya 2 lapis saja, jadi ini misalnya gamma 1 ya, V1 ya, kemudian sini gamma 2 ya, V2 ya. Jadi nanti berbeda ya nilai apa namanya karakternya. Jadi berat isi tanah lapisan 1, jadi ini lapisan 1, ini ada lapisan 2 ya. Nah, maka untuk menghitungnya misalnya berarti ini tingginya misalnya kita ambil aja ini H1, ini H2 ya. Ini gambar diagram tekanannya, nanti tinggal kita gambarkan dulu pada sampai batas lapisan ini. Nah, ini nanti besarnya adalah, menghitungnya tadi adalah gamma 1 kali H1 kali Ka1 ya. Jadi nanti seperti itu ya. Jadi nanti besarnya ini gamma 1 kali H1 kali Ka1 ya. Nah, sekarang udah di bawahnya ini adalah lapisan 2 ya. Nah, lapisan 2 berarti nanti lapisan 1 ini kita anggap sebagai beban merata ya. Jadi nanti untuk menghitung apa namanya lapisan 2 berarti nanti lapisan 1 pada batasan lapisan itu kita anggap sebagai lapisan ya, lapisan 1 kita anggap sebagai beban merata. Kalau beban merata kan Q kali Ka, jadi karena lapisan 2 ya Ka2 ya. Untuk besar Q-nya berarti adalah gamma 1 kali H1, jadi nanti ini besarnya gamma 1 kali H1 ya. Ini adalah beban ya, gamma 1 H1 adalah beban yang membawa berarti lapisan 2 ini ya, gamma 1 kali H1 ya, beban atau sebagai Q-nya. Q yang kita anggap sebelumnya tadi ada Q di atas permukaan tadi adalah sebenarnya untuk lapisan 2 ini adalah sebagai Q ya, besarnya adalah gamma 1 H1 baru dikalikan dengan
Ka2 ya, karena lapisan 2. Jadi ini sebagai Q-nya tadi ya. Berarti nanti kita gambarkan ya, nanti berapa besarnya ya. Baru berikutnya nanti yang lapisan 2-nya sendiri. Ya, ini besarnya berarti nanti ini adalah gamma 2 kali H2 kali Ka2 ya. Segitiga itu ya. Kalau misalnya ada air ya, berarti sini misalnya ada muka air, ditambahkan lagi di sini pakai gamma aksen ya. Kalau ada airnya, dan ini nanti bisa kita gambarkan ya. Jadi nanti EA1 atau PA1 ya, boleh A1, kemudian ini EA2, ini EA3 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk kemudian nanti ada yang kita masih menggambarkan beban-beban ya terhadap tekanan tanah ya, atau diagram tekanan tanah pengaruh dari beban ya. Jadi berikutnya nanti ada beban titik ya. Jadi ada beban titik itu bagaimana mendapatkan ya gambarnya nanti. Oke, kita hapus. Lima adalah akibat dari beban titik ya. Jadi di sini mungkin ada penjelasannya, tapi langsung saya jelaskan di sini saja ya. Ini nanti misalnya tadi jadi di sini ada beban titik ya, misalnya T titik ya, misalnya Q ya. Nah, maka nanti bisa kita gambarkan ya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah ini nanti sebagai nanti P-nya. Jadi akan kita dapatkan terhadap dinding itu nanti sebagai P ya. Jadi ini letak P-nya juga nanti bisa dilihat ya, ada nanti. Jadi misalnya tingginya H, maka di sini Z-nya, posisi daripada P itu adalah NH, N kali H ya. Kemudian di sini jaraknya ini dari dinding ya, misalnya X-nya sama dengan M kali H. M kali H ya, MH. Jadi H-nya kedalaman dinding penahan tanah misalnya berapa meter, nanti bisa kita M-nya berapa ya, dan Z dan sebagainya ya. Nah ini nanti untuk ya, jadi bila M lebih kecil dari 0,4 maka P-nya sama dengan nanti bisa kita hitung berapa besar P-nya, 0,28 kalikan Q
dibagi H kuadrat dikalikan N kuadrat dibagi 0,16 ditambah N kuadrat pangkat 3 ya. Kemudian jika M-nya lebih besar dari 0,4 ya, maka P-nya adalah 1,77 Q dibagi H kuadrat kali M kuadrat kali N kuadrat dibagi M kuadrat plus N kuadrat pangkat 3 ya. Itu ya, untuk mendapatkan nilai P-nya ini apabila berupa beban titik ya. Kemudian berikutnya nanti ada keenam adalah berupa beban garis ya. Kalau ini tadi adalah kilonewton aja ya. Kalau ini misalnya kilonewton ya, kilonewton per meter panjang misalnya, karena beban baris jadi memanjang ya, arah daripada dinding penahan ya, ngikutin arah dinding penahan tanah ya. Jadi disebut beban garis ya. Nanti bisa di ya, seperti ini. Di sini nanti ada P-nya. Ini nanti jaraknya di sini adalah sama, Z sama dengan N kali H. Kemudian di sini ya, X sama dengan M kali H. Nah, nanti untuk besarnya P ya, jadi nanti bila mana atau bila ya M lebih kecil dari 0,4 ya, maka P-nya P sama dengan Q per H dikalikan dengan 0,203 ya. N dibagi 0,16 ditambah N kuadrat pangkat 3
ya hampir sama, ini cuma ini tidak ada kuadratnya sini. Kemudian untuk yang lebih besar dari 0,4 maka P-nya sama dengan 4 per V dikalikan Q per H dikalikan dengan M kuadrat kali N kuadrat dibagi M kuadrat plus N kuadrat pangkat 2. Kalau tadi pangkat 3 di sini, kalau ini pangkat 2 aja. Ya, ini untuk mendapatkan beban-beban pengaruh daripada beban garis, beban titik, kita bisa menentukan berapa besar tekanan tanah ya, atau tekanan tanah aktifnya akibat dari beban yang terjadi ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengaruh dari beban. Merata tapi posisinya tidak berada di langsung di dekat dengan dinding penahan, tapi ada jaraknya ya, jarak. Jadi di sini akibat beban strip ya. Apa tadi? 7 ya. Beban strip. Jadi misalnya nah, di posisi dari P ini di sini ada ya, ini namanya sudutnya nanti ya. Jadi ini dihubungkan ya. Misalnya sampai ujung bebannya, kemudian ini juga nanti di awal beban ya, kita cari sudutnya nanti ya. Jadi nanti kemudian di tengah-tengahnya ya, diambil tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya diambil strip-strip ya. Nah, ini nanti ada sudutnya ya. Jadi nanti di sini adalah sudut daripada ya, ini adalah sudutnya misalnya beta ya. Berarti ini adalah sudutnya setengah beta. Sedangkan nanti sudut ini ya adalah sama dengan nanti sebagai
Ini adalah sampai sini ya. Sudutnya sebagai sudut alfa ya. Nah, untuk mendapatkan P-nya nanti adalah sama dengan ya 2Q dibagi theta dibagi V ya. 2Q dibagi V dikalikan dengan beta kuadrat plus dikurangi sinus beta dikalikan cos 2 alfa ya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai daripada P ya, pengaruh dari beban strip ya. Jadi ini tadi adalah pengaruh dari beban-beban yang kemungkinan terjadi nantinya terhadap nilai tekanan tanah aktifnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan adalah metode ya untuk menentukan gaya aktif dan pasif ya. Di sini ada metode grafis ya. Jadi mungkin kita metode grafis dulu ya. Metode grafis ya. Jadi dari gambar nanti ya untuk menentukan gaya aktif dan pasif. Jadi nanti kita harus, jadi mungkin sebelumnya saya bacakan dulu langkah-langkahnya ya. Itu yang ya, metode grafis dikenal sebagai metode Kuhlmann ya. Jadi nanti yang menampilkan atau memperkenalkan metode ini adalah Kuhlmann ya. Ini metode grafis tadi bisa kita tulis dengan metode Kuhlmann. Jadi nama orangnya ya Kuhlmann ya, double N ya, Kuhlmann. Digunakan apabila kondisi muka tanah di belakang dinding ya, menahan tanah tidak rata atau bergelombang ya. Jadi nanti atau ya sudut kemiringan muka tanah di belakang dinding, permukaan tanahnya membentuk sudut I lebih besar daripada sudut gesek ya.
internal adductus gesek atau kusut P-nya ya. Kemudian dan jenis tanahnya bergradasi ya. Apabila I-nya lebih kecil dari V ya, maka nilai koefisien tekanan tanah aktif akan berharga imajiner ya, sehingga tidak diperoleh suatu penyelesaian yang real. Untuk itu ya, metode Goleman dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi nanti kita harus menggambarkan ya. Yang pertama nanti untuk menentukan besarnya gaya aktif digunakan langkah-langkah sebagai berikut ya. Oke, kita gambarkan dulu ya. Misalnya posisi dinding penahannya seperti ini misalnya. Ya, jadi nanti di sini tanahnya misalnya tadi berlumbang-lumbang ya. Misalnya seperti itu ya. Maka nanti di sini yang harus digambarkan ya, yaitu yang pertama adalah dari ini kita tarik garis mendatar dulu ya, kita ambil sudut geser tanahnya ya, misalnya seperti ini sudut geser tanahnya, P-nya berapa, kita gambarkan sebagai ya, ini sebagai ya, kalau nantinya ya, jadi sini adalah kita kasih titik A ya. Berarti kita ambil aja kalau ini AB ya, ini kita ambil sebagai titik C ya, garis tuh ya, nanti ada garis AC. Kemudian nanti kita gambarkan ya, jadi di sini ada ya atas, nanti ada bawah apa namanya, ada sudut ya, yang dari ini dibentuk, ada bentuk garis PA-nya, P-nya dia membentuk, jadi ini nanti adalah PA membentuk sudut delta ya. Kemudian nanti di sini ada sudut ya, sudut C ya, C. Nah ini kita pindahkan, jadi kita pindahkan ke sini ya, jadi kurang lebih ini ya. Nanti ini sudutnya adalah sudut C ini, sama ini nanti ya. Jadi mungkin nanti kurang pas saja, kurang, jadi mungkin yaitu terhadap vertikal, kita depan dulu C, kita pindahkan ya. Kemudian kita ambil nanti ya titik-titik, misalnya sini B1, B2, B3, jadi kita ambil misalnya kurang lebih misalnya 2 meter, 2 meter, 2 meter gitu ya. B3, B4, B5 misalnya. Nah ini kita hubungkan ke sini, ke titik A ya, semua kita hubungkan ke titik A.
seperti ini ya, garis lurus. Nah ini nanti kita hitung ya, ya. Jadi nanti sudah kita buat kurva-kurva tadi, kita hitung nanti ini sebagai W1 ya, W1, W2, W3, W4, W5 ya. Jadi nanti ada nilai W adalah sama dengan nanti luas dikalikan berat isi ya, dikalikan diambil 1 meter arah tegak lurus gambar ya. Jadi nanti kita dapatkan ya, nanti W1 adalah luas daripada ini, nanti mungkin bisa dicari apa namanya tegak lurus. Jadi ini nanti jadi yang diperlukan dari metode Coleman ini adalah skala gambar. Terus maksudnya skala jarak dulu ya, gambarnya di skala jarak. Jadi nanti pakai jarak sebagai skala, misalnya 1 cm sama dengan 1 meter ya. Nanti diskalakan. Kemudian skala gaya, misalnya 1 cm sama dengan 10 kN atau 100 kN ya. Karena nanti untuk mendapatkan W1 ini adalah ya luas ini, luasnya misalnya ini kita tahu ini tingginya berapa, panjang apa, alasnya berapa, luas segitiga nanti ya kita dapatkan itu adalah luasan dikalikan 1 meter kuadrat arah tegak lurus bidang gambar dikalikan berat daripada isi atau berat volume tanahnya, kita dapatkan W1-nya. Jadi nanti W itu ya sama dengan ya, misalnya ini misalnya apa ya? Misalnya segitiga, misalnya W1 segitiga ya, AB B1 A B B1 ya, itu berarti nanti ya, dikalikan dengan berat isi ya, ya ABB luas segitiga ya, segitiga luas atau luas ini aja, luas A BB1 ya dikalikan gamma tanah. Nah ini aja ABB1 nanti BB1 ya, ini cari segitiga ini luasnya berapa ya, dikalikan gamma tanah ya, nanti akan kita dapat jadi kalikan 1 meter kali 1 meter, jadi nanti akan didapatkan kilonewton ya, satuannya berapa kilonewton. Nah nanti semua dicari W1 W2 W3 ya, kemudian nanti diplotkan ya, diplotkan jadi di skala tadi ya, misalnya 100 sama dengan 100 kilonewton 1 cm, berarti nanti diskalakan. Nah nanti misalnya kita dapatkan di sini ya, misalnya W1. Nah ini kita hubungkan ya dengan garis tadi sejajar ini ya, jadi garis ini tadi apa namanya, ini kita anggap D. Jadi nanti untuk sudut ya membentuk sudut ACD ya. Jadi tadi ACD bentuk sudut ya, atau di sini aja, ACD bentuk sudut ini ya, sudut C ya. Nah kemudian kita dapatkan tadi
ya, W1 ya. Kita hubungkan, kita tarik garis sejajar AD ya. Jadi nanti W1 ya. Ini kita skala, kita tarik sejajar dengan AD ya, jadi nanti sejajar memotong ke ya ini garis yang AB1 atau W1 paling ujung-ujungnya dari ya. Jadi nanti W1 kita tarik sejajar dengan AD ya, kita potongkan ke AB1 ya. Nanti kita dapatkan ya titik ya. Kemudian W2 kita skalakan lagi, misalnya W2-nya sini. W2 kita potongkan lagi sejajar ya dengan AD tadi. Misalnya seperti ini, sejajar ya. AD kita dapatkan perpotongan ya ke AB2 ya. Kemudian berikutnya misalnya W3 kita potongkan lagi sejajar misalnya seperti ini. Bisa kita dapatkan titik ini, kemudian W4 sejajar lagi, kemudian terakhir W5 sejajar lagi, potong. Nah, kita dapatkan titik-titik ini, kita buat kurva ya. Jadi kita hubungkan jadi kurva nanti ya. Apa namanya? Jadi akan kita dapatkan ya kurvanya, kita hubungkan titik-titik tadi misalnya seperti ini. Nah, ini kita dapatkan kurvanya, kemudian dari kurva ini kita ambil nanti ya. Jadi mungkin di sini di buku nanti materi yang kita berikan nanti sebenarnya di sini ada penjelasan, cuma mungkin saya jelaskan secara penjelasan tadi ya. Jadi nanti di sini sebenarnya ada tulisannya, nanti ada penjelasan tertulisnya, nanti bisa dibaca. Tapi intinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi nanti dari setelah kita dapatkan kurvanya, kita tarik garis sejajar ya dengan garis AC tadi ya. Jadi nanti tarik garis yang sejajar dengan garis AC tadi, tapi memotong kurva ini. Jadi nanti berarti kita ambil garis sejajarnya misalnya dengan AC ya, misalnya seperti ini. Nah, ini sejajar dan memotong kurva. Berarti memotong kurva seperti ini ya. Nah, berarti perpotongannya ini ya, misalnya di sini. Nah, nanti ini kita tarik sejajar tadi, sejajar AD. Nah, bisa kita kasih E, ini kita kasih F. Nah, ini kita ukur nanti ya. Jadi nanti EF itu berapa senti ya. Misalnya diperoleh 2 senti misalnya. Berarti nanti PA sama dengan 2 kali skalanya tadi, misalnya di sini adalah 100 kN. Dikalikan nanti PA adalah kalikan skala ya. Nanti EF dikalikan kali skala gaya ya, karena 2 kali ini sehingga PA-nya adalah 200 kN. Nah, itu secara grafis, jadi nanti dari gambar kita dapatkan, kita ukur ya. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai daripada PA-nya ya, jadi secara grafis, jadi yang diberikan oleh Kuhlmann ya. Nanti juga untuk mendapatkan PP-nya ya, PP-nya juga bisa kita
lakukan ya, tapi tadi ini adalah untuk yang PA. Kalau PA tadi dari garis mendatar kita buat sudut kelongsorannya sebesar V tadi ke atas. Nah, tapi nanti kalau untuk yang sudut yang PP atau tekanan tanah pasif nanti V-nya ke bawah. Jadi tadi bedanya ada itu, mungkin nanti kita berikan untuk minggu depan ya. Jadi saya kira sementara cukup dulu ya untuk materi masalah tekanan tanah ya yang terjadi di sini secara grafis ya. Oke, terima kasih.